Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan berita tentang sejumlah besar dokumen tiba-tiba dibakar di Konsulat Jenderal Komunis Tiongkok di Houston, Amerika Serikat. Media Amerika mengkonfirmasi bahwa pemerintahan Donald Trump memerintahkan konsulat untuk menutup konsulat pada hari Jumat 24 Juli 2020 ini. Komunis Tiongkok merespon. Simak berita selengkapnya. Baru-baru ini hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok telah memburuk dengan cepat. Mantan Kepala Strategi Gedung Putih Steve Bannon mengungkapkan kepada dunia luar bahwa pemerintah Donald Trump telah merumuskan rencana untuk menghancurkan strategi perang komunis Tiongkok. Di Konsulat Jenderal Komunis Tiongkok di Houston, Amerika Serikat, sejumlah besar dokumen tiba-tiba dibakar beberapa hari yang lalu. Media Amerika Serikat kemudian mengkonfirmasi bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump memerintahkan konsulat untuk menutup konsulat pada hari Jumat 24 Juli 2020 ini. Menurut laporan dari banyak stasiun televisi di Houston, sekitar jam 8 malam waktu setempat pada tanggal 21 Juli, di Konsulat Jenderal Komunis Tiongkok di Houston, di Montrose 3417, banyak orang membakar sejumlah besar dokumen di halaman belakang. Asap tebal muncul di atas konsulat. Polisi setempat dan petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi setelah menerima alarm warga. Karena kedutaan diplomatik setara dengan wilayah negara tersebut, petugas pemadam kebakaran tidak dapat masuk tanpa izin dan berada di luar pintu. Komandan Brigade Pemadam Kebakaran Sampena mengatakan mereka tidak memiliki izin untuk memasuki konsulat, sehingga mereka hanya bisa memantau di luar, namun kebakaran tampaknya telah terkendali. Stasiun TV setempat memperlihatkan rekaman yang diambil oleh penduduk sekitar dari tempat yang tinggi. Video menunjukkan bahwa banyak orang membakar dokumen di beberapa tong besi di halaman terbuka konsulat pada waktu itu. Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di luar gerbang konsulat, seseorang memadamkan api dengan selang dari kran. Personil pemadam kebakaran tidak memasuki kompleks konsulat. Menurut laporan, Konsulat Jenderal di Houston diminta untuk keluar dari gedung pada hari Jumat 24 Juli oleh pemilik gedung. Personel konsulat sedang mempersiapkan untuk pindah, termasuk pembakaran dokumen rahasia. Berita di atas dengan cepat dikonfirmasi oleh Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Komunis Tiongkok, Wang Wenbin, menanggapi insiden itu pada konferensi pers reguler pada 22 Juli. Wang Wenbin mengatakan bahwa Amerika Serikat tiba-tiba meminta Tiongkok untuk menutup konsulat jenderal di Houston pada tanggal 21 Juli lalu. Tiongkok mendesak Amerika Serikat untuk menarik keputusan yang relevan. Hu Xijin, pemimpin redaksi Global Times, kantor media luar negeri komunis Tiongkok, juga mengunggah di Weibo untuk mengkonfirmasi bahwa pemerintah Amerika Serikat mengharuskan Tiongkok untuk menutup konsulat jenderal di Houston dalam waktu 72 jam. Dalam beberapa hari terakhir, hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok menjadi sangat tegang. Pembakaran sejumlah besar dokumen di konsulat komunis Tiongkok menyebabkan kekhawatiran publik. Wartawan Amerika Bethany Allen Abrahamian yang berspesialisasi dalam pelaporan urusan Tiongkok berbagi foto pemandangan di Twitter dan menulis, "Anda harus sangat jelas tentang apa artinya ini." Beberapa orang meninggalkan pesan yang mengatakan, Komunis Tiongkok menghancurkan informasi. Apakah ia bersiap untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat? Sebelumnya, sejumlah laporan media arus utama di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk melarang anggota dan kerabat komunis Tiongkok memasuki negara itu dan akan mengeluarkan anggota dan kerabat komunis Tiongkok di Amerika Serikat. Begitu berita itu tersebar, orang-orang anggota komunis Tiongkok panik. Pencarian untuk mundur dari partai melonjak di internet. Media komunis Tiongkok juga mengklaim bahwa jika Amerika Serikat benar-benar melarang anggota komunis Tiongkok, itu akan lebih serius daripada pemutusan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Jin Peng, seorang kritikus saat ini di Amerika Serikat, mengunggah ulang berita tentang konsulat komunis Tiongkok membakar dokumen di Twitter. Dia mengatakan, melanggar Trump mengusir konsulat komunis Tiongkok di Houston karena ketakutan mereka membakar dokumen rahasia dengan panik. Madden mengatakan, Trump mengusir konsulat komunis Tiongkok di Houston karena ketakutan mereka membakar dokumen rahasia.
Fox 26 melaporkan bahwa kebakaran di halaman belakang konsulat komunis Tiongkok di Houston dimulai pada pukul 20:20 malam, membakar sejumlah besar dokumen rahasia. Polisi mengatakan ini karena konsulat komunis Tiongkok di Houston akan dikeluarkan dari gedung saat ini pukul 16:00 sore pada Jumat 24 Juli 2020. Fox 26 mempertanyakan mengapa konsulat komunis Tiongkok diusir. Polisi Houston meminta wartawan untuk bertanya kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat atau Presiden Trump sendiri. Beberapa netizen menanggapi dengan meninggalkan pesan, kali ini komunis Tiongkok secara langsung menyamakan dirinya dengan Nazi Jerman dan Jepang pada Perang Dunia II. Pemerintah Amerika Serikat saat ini memiliki sikap yang sangat keras terhadap komunis Tiongkok. Cui Tiankai, Duta Besar Komunis Tiongkok untuk Amerika Serikat, menyesalkan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan CCTV bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok sangat tegang. Tidak ada dialog, ini seharusnya situasi yang tidak normal, kata Cui Tiankai. Mantan Kepala Strategi Gedung Putih Steve Bannon mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada tanggal 20 Juli bahwa pemerintahan Trump telah merumuskan rencana perang lengkap untuk menghancurkan komunis Tiongkok. Rencana ini dibagi menjadi dua langkah. Pertama, menghadapi komunis Tiongkok dan kemudian menabrak komunis Tiongkok. Menurut Bannon, komite perang yang serupa dari Presiden Trump telah merancang 4 penunggang kuda di Doomsday, 4 penunggang kuda dalam pengungkapan Alkitab untuk komunis Tiongkok. Mereka adalah Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert O'Brien, Direktur FBI Christopher Wray, Sekretaris Negara Pompeo dan Jaksa Agung William Barr. Bannon mengungkapkan bahwa keempat orang itu telah merumuskan rencana pertempuran yang lengkap dan koheren untuk menghadapi komunis Tiongkok mengenai masalah teknologi, perang informasi dan perang ekonomi, dan kemudian bekerja dengan sekutu Amerika Serikat untuk membuka Laut Cina Selatan dan mendukung India di perbatasan Tibet. Dia juga mengajukan banding mengatakan, "Saya harap Menteri Keuangan Amerika Serikat akan bergabung. Sekarang Departemen Keuangan Amerika juga akan mulai bekerja keras. Anda telah melihat rencana perang yang koheren." Demikian berita ITIN News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.